Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Pasti kalian semua bertanya-tanya kan, siapa sih ibu? Perkenalkan, nama ibu Nurul Laili Latifah, bisa dipanggil Ibu Laili. Tempat tanggal lahir Kendal 4 Februari 1998. Ibu berdomisili di Desa Gebanganom, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, Ibu sedang melaksanakan program magang 3 atau PPL dari Universitas PGRI Semarang. Program pendidikan Ibu adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sehingga nantinya Ibu akan mengajar kalian pada pelajaran bahasa Indonesia untuk menemani kalian selama kurang lebih 1,5 bulan atau 6 minggu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya pada kalian pernah atau tidak berpendapat? Tentunya pernah ya. Pendapat apapun itu. Mungkin kali ini kalian sedang berpendapat, apakah ibu cocok mengenakan jilbab ini? Atau mungkin kurang cocok? Nah, pendapat kalian pasti ada sebabnya kan? Pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Jika kalian tadi sudah berpendapat, maka apakah pendapat kalian itu benar atau tidak? Nah, jika kalian sudah berpendapat, maka sebenarnya kalian sudah memenuhi syarat tentang teks eksposisi. Karena pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Maksudnya, teks eksposisi berisi tentang fakta-fakta atau pendapat kita mengenai suatu hal yang berisi informasi, sehingga seseorang dapat tertarik menuju opini yang kita buat berdasarkan fakta-fakta yang kita libatkan atau kita timbulkan. Apa sih ciri-ciri dari teks eksposisi? Ciri yang pertama adalah informatif. Informatif maksudnya dalam teks eksposisi berisi informasi yang kita berikan kepada orang yang akan membaca dari teks eksposisi yang nantinya kita buat. Ciri yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Jadi, dalam membuat teks eksposisi, kita harus menimbulkan atau membuat fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga teks eksposisi tersebut bisa diterima oleh orang lain. Yang ketiga yaitu berusaha untuk meyakinkan. Maksudnya, dalam membuat teks eksposisi, seseorang harus merasa yakin dengan tulisan yang kita buat karena melibatkan fakta-fakta yang telah kita sampaikan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu memakai bahasa yang baik dan benar atau bahasa baku. Maksudnya, dalam pembuatan teks eksposisi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam membuat teks eksposisi, kita harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks eksposisi.
Berikut adalah unsur-unsurnya. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan pada bagian awal dari teks eksposisi. Maksudnya, dalam tesis ini biasanya tesis berada di paragraf pertama, menjelaskan mengenai bagian awal mula atau awal bagian saat kita akan membuat sebuah teks eksposisi. Biasanya itu bagian umum. Yang kedua adalah argumen. Argumen adalah berbentuk alasan, bukti, dan fakta-fakta yang mendukung. Jadi, setelah kita membuat tesis, bagian selanjutnya adalah argumen. Di dalam argumen ini biasanya terdapat sebuah alasan, fakta-fakta yang mendukung, serta bukti-bukti nyata yang dapat memperkuat tulisan kita mengenai hal tersebut. Biasanya, argumen ini juga alinea yang paling panjang karena menjelaskan mengenai bagian paling penting dari sebuah teks eksposisi. Nah, yang ketiga adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Apa sih rekomendasi atau penegasan ulang? Jadi, dalam penegasan ulang ini berisi tentang kesimpulan dari teks eksposisi yang telah kita buat. Dalam penegasan ulang ini biasanya menegaskan kembali mengenai argumen yang telah dituliskan pada awal kalimat tadi dan ditegaskan ulang atau disimpulkan di paragraf paling akhir. Nah, agar kita lebih memahami bagian-bagian dari teks eksposisi, mari kita lihat contoh berikut ini. Pada contoh berikut ini terdapat sebuah teks eksposisi yang berjudul Menjaga Lingkungan Hidup. Dari kalimat awal yang Ibu beri warna kuning ini telah jelas bahwa itu adalah sebuah tesis atau kalimat pembangun awal dalam sebuah teks eksposisi. Ibu bacakan ya kalimatnya. Kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Jadi pada kalimat awal tersebut telah kita ketahui bahwa sebenarnya penulis akan menuliskan sebuah teks yang berisi tentang kebersihan, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Pada bagian yang kedua, yaitu argumen. Dari contoh tadi, telah kita lihat bersama terdapat kata yang Ibu beri warna merah. Dalam kalimat tersebut menjelaskan sebuah fakta dalam teks eksposisi tersebut. Apa sih kalimatnya? Mari kita baca bersama-sama ya. Terdapat banyak manfaat yang didapat dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan dan kesehatan yang didapat, juga akan terjalin hubungan solidaritas antar warga yang kuat di antar mereka. Jadi, dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa terdapat fakta berupa bahwa jika kita melakukan gotong royong maka akan terjalin sebuah kekerabatan antara warga satu dengan yang lainnya, sehingga ini dapat menguatkan tulisan kita terhadap topik tersebut. Pada bagian yang terakhir adalah bagian penegasan ulang. Pada bagian tersebut terdapat kata yang berwarna merah. Kata tersebut berisikan penegasan kembali dari argumen yang telah tadi dijelaskan, yaitu hal tersebut akan tercapai jika dilakukan secara gotong royong melalui kerja bakti yang terorganisir, terjadwal, dan terpadu.
Sehingga kalimat pada bagian penegasan ulang ini juga sudah dijelaskan pada bagian argumen tadi. Sehingga kalimat yang kita buat atau argumen yang kita buat dapat ditegaskan pada bagian kesimpulan atau penegasan ulang. Setelah kita mengetahui apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Terdapat 5 ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Jadi, dalam pembuatan teks eksposisi biasanya melibatkan kata ganti orang seperti saya, kita, mereka, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Contohnya seperti jika, kalau, sehingga, saat ini, sebelumnya, sesudah, dan masih banyak lagi. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kata leksikal. Kata leksikal ini adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Seperti meja. Meja adalah sebuah benda yang digunakan untuk meletakkan sesuatu. Atau misalnya lagi adalah lingkungan. Lingkungan adalah sebuah tempat yang ditinggali banyak orang. Seperti itu ya. Jadi kata leksikal adalah sebuah kata yang memiliki makna sebenarnya, bukan makna yang memiliki arti yang bukan sebenarnya. Seperti itu. Ciri kebahasaan yang keempat adalah fakta. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam pembuatan teks eksposisi kita harus melibatkan fakta-fakta yang terdapat di dalamnya. Misalnya, dalam pembuatan teks eksposisi kita harus menggunakan fakta-fakta yang bisa mempengaruhi pembaca tentang pendapat kita. Selanjutnya yang kelima adalah opini. Selain melibatkan fakta, kita juga memiliki opini atau argumen tersendiri yang bisa dituliskan dalam teks eksposisi. Akan tetapi, jika kita memberikan opini kita atau pendapat kita harus mendasarinya dengan fakta-fakta yang ada, sehingga kita tidak menyebarkan berita yang bohong atau dapat menimbulkan kontroversi bagi pembaca sesudah membaca tulisan kita. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, kita semua sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, juga ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, pada kesempatan kali ini juga ada kuisnya ya. Untuk kalian semua, kalian bisa membuat sebuah contoh teks eksposisi dengan menggunakan struktur dan ciri kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Semoga kalian semua bisa membuatnya dengan baik dan benar ya. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian melalui WhatsApp grup yang sudah dibuat oleh Bapak Edi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.